Sekarang kita akan bahas tentang sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, begitu ya. Ini maksudnya apa? Kita akan bahas, kita akan gambarkan dulu terlebih dahulu. Di sini, jika dua garis sejajar, gitu ya, kita akan buat garis yang sejajar di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini misalkan garisnya A, ini misalkan garisnya B. Kemudian dipotong oleh garis lain, kita potong seperti ini. Ya, ini misalkan garis M. Ya, maka akan terjadi sudut-sudut nih, ya. Kita kasih nama dulu sudutnya. Nih sudut 1, ini sudut 2, ini 3, ini 4. Ini sudut kelima, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Oke. Bentuknya seperti ini. Maka ternyata di sini sudut-sudutnya itu ada namanya nih ya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada yang namanya sudut sehadap. Ya, sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Ya, kalau kalian lihat di sini, sudut 1 itu akan sehadap dengan sudut 5. Kenapa? Karena kedua sudut ini itu sehadap ke sana kan semuanya ya. Maka kita tulis misalkan di sini sudut 1 akan sama dengan sudut 5 gitu ya. Jadi misalkan kalau 1 itu misalkan nilainya 50, sudah pasti nilai sudut 5 itu akan 50 derajat gitu ya, sama besar. Kemudian mana lagi yang sudut sehadap? Kita lihat di sini. 2 itu akan sehadap dengan 6. Kita tulis di sini sudut 2 akan sama dengan sudut 6. Itu sehadap ini. Kemudian sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8 ya, itu nilainya sama besar juga. Kemudian sudut yang 3 itu akan sehadap dengan sudut 7 gitu ya. Tuh. Nah, maka ke ini semuanya itu sama besar. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ada yang namanya sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan. Apa itu? Kita bahas berseberangan. Kalau kalian lihat di sini, ya, kalau kalian lihat di sini, sudut dalam berseberangan berarti nantinya dalam itu kan di sini ya, di dalam, tetapi berseberangan. Kita dapat nih bahwa dalam berseberangan itu yaitu 2 dan 8, kemudian 3 dan 5. Nah, kita tulis di sini ya. Sudut 2 sama dengan sudut 8, dia itu berseberangan dalam dan besarnya itu juga sama. Kemudian sudut 3 itu sama dengan sudut 5. Itu yang namanya sudut dalam berseberangan gitu ya. Nilainya sama besar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sudut luar. Sudut luar berseberangan. Ya, berseberangan. Apa itu? Kalian lihat di sini, kalau tadi di dalam, sekarang di luar. Nah, di sini ya, tetapi berseberangan. Maka dapat yang berseberangan itu adalah 1 dengan 7 dan 4 dengan 6 gitu ya. Maka kita tulis di sini 1 sama dengan sudut 7. Itu sama besar nilainya. Kemudian sudut 4 itu sama dengan sudut 6 gitu ya. Yang keempat ya, yang ada yang namanya sudut dalam ya, sudut dalam sepihak. Dalam sepihak. Nah, apa itu? Ya, kita lihat lagi ke sana, sudut dalam sepihak. Berarti kan ada di dalam ya sudutnya. Nah, untuk sepihak berarti ini sudut 2 dengan sudut 5 gitu ya. Sudut 2 dengan sudut 5, tetapi tidak sama besar. Ya, yang nantinya itu untuk dalam sepihak itu ketika sudut 2 ya, sudut 2 ditambahkan dengan sudut 5 itu jumlahnya akan 180 derajat. Itu untuk sudut dalam sepihak ya. Kemudian untuk sudut 3, satu lagi ya, sudut 3 itu ketika ditambahkan dengan sudut 8 maka besarnya akan 180 derajat. Itu khusus untuk sudut dalam sepihak itu tidak sama, tetapi ketika dijumlahkan itu jumlahnya akan 180 derajat gitu ya. Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima ya. Di sini ya. Yang kelima ada yang namanya sudut luar ya, sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak.
Kalau tadi di dalam ini, sekarang yang di luarnya, tetapi sepihak, ya tidak sama besar, tetapi ketika kedua sudutnya dijumlahkan, ya ini dengan ini dan ini dengan ini itu jumlahnya akan 180 derajat. Kita tulis di sini, sudut 1 ditambah dengan sudut 6 itu jumlahnya akan 180 derajat. Kemudian sudut 4 ditambahkan dengan sudut 7 jumlahnya akan 180 derajat. Kemudian yang terakhir yang keenam, ya yang keenam ada yang namanya sudut bertolak belakang, ya. Bertolak belakang. Ya. Nah, untuk sudut yang bertolak belakang ini sudutnya akan sama besar, ya. Berarti misalkan nih contohnya sini ada sudut 1 itu akan bertolak belakang dengan 3 dan jumlahnya itu besar sudutnya sama. Contoh, kalau sudut 1 itu besarnya 90 ya, maka sudut 3 akan 90 gitu, akan sama besar. Kita lihat di sini sudut bertolak belakang itu apa saja. Di sini ya kita tulis sudut 1 itu akan sama dengan sudut 3 karena mereka itu adalah bertolak belakang gitu ya. Kemudian sudut 2 sama dengan sudut 4 ya. Kemudian sudut 5 dengan 7, sudut 5 itu sama dengan sudut 7. Yang terakhir sudut 6 akan sama dengan sudut 8. Itu sudut yang bertolak belakang besarnya akan sama besar. Berarti di sini dapat disimpulkan ya, untuk sudut yang sama besar itu diantaranya sudut yang sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, kemudian sudut bertolak belakang ya. Untuk sudut dalam sepihak dengan luar sepihak itu tidak sama besar, tetapi ketika kedua sudut itu dijumlahkan jumlahnya akan 180 derajat. Ya, itu tentang sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain gitu. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini soalnya seperti ini, gambarnya begini gitu ya. Soalnya tentukan nilai A-nya apa, kemudian B-nya apa. Ini A-nya, ini B-nya apa gitu ya. Kita akan cari itu, tetapi sebelum kita menemukan A dan B, kita cari dulu informasi sudut yang sama besar gitu ya. Dari sudut yang diketahui, itu tujuannya untuk dapat mencari A dan B-nya itu apa. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini kan diketahuinya 105 ya, sebelah sini. Nah, ternyata 105 ini ya akan sama dengan sudut ini. Ya, di sini akan 105 juga. Ya, 105 derajat juga. Kenapa sama? Karena dia itu sudut yang bertolak belakang. Dan sudut yang bertolak belakang itu nilainya sama besar gitu ya, yang tadi kita bahas. Kemudian di sini ada lagi nggak yang sama dengan 105? Kalau kalian lihat, di sini juga sama ya, sebelah sini. Ini juga besarnya akan 105 ya. Kenapa sama? Karena dia ini, sudut ini dengan sudut ini, dia itu sudut yang saling sehadap gitu, sehadap ke sana. Maka besarnya sama. Nah, kira-kira sudah cukup di sini ya informasinya. Sekarang kita langsung cari saja nilai A-nya terlebih dahulu. Sebenarnya ada banyak cara gitu ya. Kita coba dengan cara yang ini. Kalian lihat di sini ke 5A kan ya. 5A dengan 105, ini 105. Ya. Kalau disatukan itu nih sudutnya, ternyata sudutnya adalah 180 derajat kan ya. Namanya adalah sudut yang berpelurus. Ya, kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya untuk sudut yang berpelurus, ya maka di sini untuk mencari A kita pakai persamaannya seperti ini. 5A ditambah dengan 105 sama dengan 180 ya, betul ya. Ini tuh saling sudut yang saling berpelurus itu persamaannya seperti ini ya, dengan informasi dari soal. Kemudian seperti biasa di sini tinggal 5A sama dengan 180. Ini pindah ke kanan ya, menjadi kurangi 105. Kemudian A sama dengan 180 dikurangi 105. Hasilnya adalah 75 per 5 gitu ya. Ini pindah ke kanan menjadi bagi. Maka A sama dengan 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Oke. Ini jawabannya untuk A, nilai A gitu ya ini. Sekarang kita akan bahas yang nilai B-nya itu apa. Di sini lihat ya, ini untuk 3B, nih 3B itu boleh dari sini ke sini,
ya pelurusnya, sudut yang saling berpelurusnya, atau dari sini ke sini. Itu bebas, kalian boleh pilih yang mana saja. Kita misalkan di sini ya. Ternyata di sini kan sudut yang saling berpelurus, maka di sini persamaannya 3B ditambah dengan 105 kan sama dengan 180 derajat gitu ya. Tuh, kemudian sekarang kita cari 3B-nya seperti biasa. Di sini tinggal 3B 3B gitu ya. Sama dengan 180. Ini pindah ke kanan menjadi negatif ya, dikurangi 105. Ya, maka B sama dengan 180 dibagi 105, hasilnya adalah 75. Ya, ini 3 ya, ini karena kali pindah ke kanan menjadi bagi 3, maka dapat B-nya itu 75 dibagi 3, hasilnya adalah 25. Tuh, ini jawabannya. Oke. Untuk soal yang nomor 2 ya, contoh soalnya di sini gambarnya kurang lebih seperti ini. Tentukan nilai A-nya, itu soalnya. Maka kita akan cari ini sudut A-nya berapa. Ya, ini berapa. Nah, maka di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus cari nih informasi supaya A-nya itu ketemu gitu ya. Nah, maka caranya kita bikin dulu garis bantuan di sini. Nih ke sini kita lurus begitu ya. Ini lurus, anggap saja lurus. Kemudian ke sebelah sini. Kemudian yang ke ini kita bikin garis begini. Ini juga sama, lurus ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari garis bantu ini kita dapat informasi dari sudut yang diketahui ini 75 derajat itu ternyata di sini juga akan sama menjadi 75 derajat. Kenapa sama? Ya. Kenapa sama? Karena di sini itu merupakan sudut yang bertolak belakang gitu, maka besarnya itu sama. Kemudian kita cari lagi nih yang sama besar yang dengan 75 derajat, yaitu kita tahu bahwa ini ya, ini akan sama besar. Ini sudut ke sana. Ini sudutnya akan sama besar. Kenapa? Karena dia itu adalah sudut yang sehadap. Oke. Kemudian di sini bertolak belakang, maka ini sama nilainya 75 derajat ya. Kemudian sudah itu untuk yang 75. Sekarang kita masuk ke yang 130 ya. 130 itu akan sama dengan ini. Kenapa sama? Karena dia itu adalah bertolak belakang. Oke. Kemudian mana lagi? Nah, besar ini itu akan 130 derajat. Kenapa 130 derajat? Karena dia itu sudutnya sehadap, akan sama besar nilainya. Dan ini 130 juga akan sama nilainya dengan ini, yaitu 130 derajat. Kenapa sama? Karena dia itu sudutnya bertolak belakang. Seperti itu. Ya, maka kita akan cari A-nya itu dari informasi yang telah diketahui. Oke. Caranya apa? Kalau kalian lihat di sini, nih sudut A ya, kita akan kaitkan di sini. Sudut A itu ternyata ya ada dalam di sini 130 derajat ya. Ketika dijumlahkan 75 dengan A itu jumlah seluruhnya akan 130 derajat. Ya, maka kalau dituliskan begini, A ditambah dengan 75 sama dengan 130 gitu ya. Nah, maka di sini kita operasikan seperti biasa. A sama dengan 130. Ini positif 75 pindah ke kanan menjadi negatif 75 gitu ya. A sama dengan 130 dikurangi 75, hasilnya adalah 55 derajat. Ini jawabannya. Maka A itu 55 derajat. Itu soal yang nomor 2. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Di sini gambarnya kurang lebih begini. Pertanyaannya, tentukan nilai X-nya itu apa, nilai Y-nya itu apa ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Sekarang kita akan cari dulu nilai X-nya itu berapa ya. Sini kan kita akan cari nih X-nya itu berapa ya. Kita lihat cara mengerjakannya dari informasi sudut yang sudah diketahui ya. Kita cari di sini sudut yang sama besarnya yang mana saja begitu ya. Kita lihat di sini bahwa 76 itu ini itu akan sama besar dengan sudut yang ini. Ya, kenapa? Sini ada 76 sama besar 76 karena dia itu kan bertolak belakang ya. Akan bertolak belakang. Nah, kemudian
Kita lihat, kita akan cari yang X-nya terlebih dahulu. Kalau kalian lihat di sini, ini sudut 76 derajat dengan sudut 4X itu adalah sudut dalam sepihak, ya. Jadi, yang namanya sudut dalam sepihak itu yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ketika si sudutnya dijumlahkan itu jumlahnya akan 180 derajat. Itu yang namanya sudut sepihak begitu ya. Maka kita tulis begini, 76 ditambahkan dengan 4X akan sama dengan 180 derajat itu ya, karena dalam sepihak. Nah, kemudian kita seperti biasa cari X-nya. Kita pindahkan dulu ini 76 ke sebelah kanan. Di sini tinggal 4X sama dengan 180 dikurangi 76, kemudian di sini tinggal X sama dengan 180 dikurangi 76, yaitu 104 ya, 104. Ini 4-nya pindah ke kanan, kali jadi bagi ya, 104 dibagi 4. Nah, maka X sama dengan 104 dibagi 4 yaitu 26 gitu ya. Itu X-nya sudah dapat. Kemudian kalau sudah X-nya ketemu, kita sekarang cari Y-nya itu berapa gitu ya. Nah, di sini ya, kita cari informasinya dari sini. Kalau kalian lihat di sini, sudut ini itu dalam sepihak dengan ini. Ya, kita tahu seperti yang tadi itu bahwa ketika sudut ini itu dalam sepihak dengan yang ini itu jumlahnya akan 180 derajat gitu ya. Kita tulis di sini ya, 7Y ditambahkan dengan 6 tambah dengan 76 itu jumlahnya akan 180 derajat. Ini dalam sepihak tuh seperti ini. Di sini berarti 7Y ya. 6 tambah 76 kita tahu bahwa berapa? 82 ya, 82 itu sama dengan 180. Kemudian di sini 82-nya positif mau dipindah ke kanan, berarti di sini tinggal 7Y sama dengan 180 ya. Ini positif 72 dipindahkan ke kanan menjadi negatif 82 gitu ya. Nah, kita pindah ke sini. Tinggal Y sama dengan 180 dikurangi 82 dapat 98 ya. Dibagi 7, ini pindah 7-nya ke kanan menjadi bagi, maka Y sama dengan 98 dibagi 7 ya, dapat bahwa Y itu adalah 14. Nih Y-nya.